Selamat sore teman-teman semua, waktu Indonesia Tengah. Baik, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan untuk eksplor ibu kota Bombana, khususnya suasana malam harinya ya. Jadi sebelumnya di video yang lalu itu saya sudah 2 kali mengupload perjalanan Nomad Packer menuju lokasi tambang emas. Jadi di sanalah saya bekerja sebagai pengantar logistik dengan medan yang bisa dibilang cukup berat dan menantang. Jadi buat teman-teman yang belum sempat nonton, silakan tonton dulu part sebelumnya supaya ceritanya lebih nyambung ya. Nah, kembali lagi ke tujuan kita sekarang. Kali ini saya ingin kembali ke ibu kota Bombana untuk melihat bagaimana suasana di malam minggu di kota ini. Seperti apa keramaiannya, aktivitas warganya, dan vibes malam yang mungkin jarang kita lihat. Oh ya, tapi sebelum lanjut eksplor di malam hari, saya menyempatkan diri mau mampir dulu ke Stadion Gedung Olahraga Bombana. Karena di sepanjang perjalanan yang saya lihat di sini, saya melihat cukup banyak itu kayak atlet dan masyarakat yang mengarah ke lokasi tersebut. Jadi daripada kita penasaran sebenarnya ada event apa yang ada di stadion tersebut, apakah ada pertandingan atau latihan atau mungkin ada acara khusus kali ya. Daripada penasaran sendiri, langsung saja kita cari tahu bersama. Yuk kita lanjutkan video berikut ini. Oke, di dalam itu ada event bola voli, pertandingan bola voli. Soalnya dari kostumnya kostum orang buat main bola voli sih. Penasaran, kita lihat aja ke dalam ya. Iya benar, ini event bola voli. Jadi stadion ini bukan stadion ya. Stadionnya yang sebelah kanan itu, jadi stadionnya ini kayak gini nih. Ini stadion bola basket sih jatuhnya, tapi dipakai buat main voli. Lumayan gede juga ini. Tribunnya ada di atas. Bisa. Untuk ukuran stadion
Size-nya lumayan gede sih. Setelah dari stadion atau Gor Bombana tadi teman-teman, kami memutuskan untuk rehat sejenak di Alfa Midi. Jadi sambil menunggu waktu maghrib, kita jajan-jajan dulu di sini. Setelah itu kami kembali muter-muter lagi di sekitar sini, tapi sepertinya belum terlihat aktivitas atau event malam mingguan yang ada di kota Bombana. Dan akhirnya saya dan Nijal memutuskan untuk bergerak ke arah pelabuhan. Jadi sambil menikmati hembusan angin laut yang sejuk dan melihat aktivitas di sekitar pelabuhan, siapa tahu banyak orang yang sedang mancing di sana. Jadi kita bisa sekedar nonton atau menikmati suasana sambil menunggu kota ini kembali ramai di malam minggu. Ternyata malam minggu gini banyak kapal yang sandar di pelabuhan Bombana ya. Karena emang jadwalnya kayaknya emang banyak yang mau ke pulau. Jadi itu kalau di Kabupaten Bombana itu di bagian selatannya tuh emang banyak pulau-pulau kecil. Kayak Pulau Buton, Pulau apa ya, Pulau Wakatobi, Pulau Kabaena, pokoknya banyak deh. Nah ini banyak ekspedisi logistik yang mungkin ngebawa barang-barang ke pulau-pulau tersebut. Jadi malam minggu kita ada di sini teman-teman. Kita balik lagi ke pelabuhan. Oh ya, ini tempatnya ini, jadi ini tuh hasil reklamasi ya. Daratannya di bagian sini nih. Itu tuh di bagian sana, itu sana hasil reklamasi semua. Yang tadinya daratannya tuh masih ke belakang, sekarang udah direklamasi jadi maju ke depan. Jadi untuk kapal-kapal yang lumayan besar mungkin udah bisa sandar di sini sih jatuhnya. Nah di depan situ tuh ada orang yang lagi bawa styrofoam, di dalamnya isinya kayaknya dia tuh ikan tuh di dalam tuh. Ini mungkin mau didistribusikan ke pulau lewat perahu ini nih, kapal motor versi kayu. Mereka lagi ngangkat-angkatin barang. Nggak tahu itu isinya ikan, udang atau apapun itu. Kalau mau tahu lebih detailnya sih mungkin kita nanya langsung ke sana. Cuma lagi sibuk banget itu semua pekerjaannya. Tapi kalau di dalam styrofoam gitu pasti ikan sih, maksudnya seafood gitu barangnya. Nah karena itu kapalnya dia nggak mepet ke daratan, jadi itu harus pakai perahu kecil tuh buat ngangkutnya tuh, buat naik ke atas kapal.
dia lewat sisi kiri, tadi dia ada di sisi kanan. Nah itu ada ABK nya banyak tuh, ABK. Oh ini kapal nelayan sini, bukan kapal penumpang. Soalnya itu ada kayak bunder-bunder itu kan, kayak pukat gitu tuh, itu pukat. Ini kapal nelayan, dia mau nelayan. Itu tuh ada benderanya tuh, ini kapal nelayan. Jadi fix itu yang di dalam styrofoam itu es batu, jadi pada mau pergi nangkep ikan. Styrofoam itu mau pergi nangkap ikan, jadi nanti kalau udah dapet ikan, ikannya masuk ke dalam situ tuh. Styrofoam itu yang udah diesin, jadi dia berangkat ketika air pasang, pulang pas pagi biasanya. Nah itu tuh diangkat ke atas kapal, jadi ini perahu nelayan. Gua pikir tadi ini kapal penumpang, ini nggak ada kapal penumpang, jadi perahu nelayan pada di sini dia buat ngambil es batu, dan nanti kalau udah diisi penuh baru mereka berangkat berlayar mencari ikan. Lumayan gede sini kapalnya nih. Di sini biasanya banyak yang mancing, cuma tumben malam minggu nggak ada. Padahal kita tujuannya tadi emang mau nyari orang yang mancing. Di sana tuh banyak kapal-kapal tuh yang banyak lampu-lampunya. Itu kayaknya kapal nelayan juga. Itu banyak banget itu, karena air pasang banget ini, tinggi banget tuh. Tinggi banget tuh pasangnya, naiknya tuh. Ini sepatu gua tuh, hampir dekat sama air laut. Makanya kalau pasang gini banyak banget yang pergi nyari ikan. Di sana tuh rame banget tuh, lampu. Di sana banyak tabung LPG. Fungsinya apa ya? Apa mungkin kapal ini digerakkan dengan tenaga gas apa? Itu banyak tuh yang non subsidi ya, bukan yang 3 kg yang pink itu, yang 12 kilo. Mungkin itu buat bahan bakarnya kali, pakai gas mesinnya. Nah itu balik lagi tuh bocah itu tuh, mungkin yang di dalam es batu tadi itu udah dimasukin ke dalam lambung kapalnya. Karena biasanya kalau kapal-kapal perahu kayak gini emang ada storage buat nyimpen ikannya, itu dipenuhi sama es batu. Itu dia ngambil lagi tuh. Krunya banyak juga ya. Ini mungkin sekitar ada 12 orang di atas kapal itu. Di atas tuh, di bawah aja udah berapa orang? 4, 3. Di atas ada berapa, belum kaptennya, belum dianya. Nah setelah mereka muat semua barang-barang, kapalnya udah mau berangkat. Kapalnya udah mau berangkat. Selamat berlayar.
mereka pada mau nyari ikan. Kalau dari suaranya mesinnya ini pakai solar ini dia ini, karena ada asapnya gitu. Kalau yang gas itu tadi nggak tahu deh bisa banyak itu buat apa, atau mungkin buat masak kali ya. Kalau buat masak sih harusnya mah dia pakai gas 3 kilo pun udah cukup, tapi itu tadi 12 kilo ada sekitar 20 tabung gas 20 kilo itu banyak banget sih sebenarnya. Kalau buat nyari ikan, buat penggerak kapal, gas itu juga bisa sebenarnya kalau mesinnya pakai gas ya. Oke, bye bye, selamat berlayar mencari ikan. Ini nggak tahu mungkin 1 hari 2 hari, biasanya itu sebetulnya kalau muatannya banyak gitu dan apa namanya logistiknya yang dibawa banyak gitu, itu bisa sampai 2 hari 3 hari ya. Nggak mungkin cepat sih, maksudnya tuh biar mereka tuh baliknya tuh pas mungkin di storage-nya tuh udah penuh ikan atau targetnya udah terpenuhi, baru mereka pulang ke daratan kembali, tepatnya di Bombana ini lagi. Nah, di depan kita nih ada kapal lain tapi nggak ada krunya, kayaknya cuma numpang parkir doang. Jadi teman-teman, malam minggu kita di pelabuhan Kasih Putih Bombana. Tadi sempat muter-muter, cuman nggak ada aktivitas yang signifikan sih. Paling cuman yang tadi ada event apa namanya, bola voli itu yang tadi sempat gua rekam, duduk di tribun. Dan banyak sampahnya di mana-mana. Hati-hati di jalan semuanya, bapak nelayan kita. Semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Tadi lihat kan yang perahu kecil itu yang bawa logistik ke sana, yang bawa styrofoam itu dinaikin sama orang itu tuh bertiga tuh. Ini cuman posisinya nggak kelihatan tuh. Gila, berani juga ya. Perahu yang kecil tadi itu yang buat bawa styrofoam dinaikin ke tengah-tengah situ tuh sama dia tuh. Oh, posisinya kayaknya dia mau ke kapal itu tuh yang ada lampu. Ini gelap sih. Nah, posisinya orang itu tuh ada di tengah-tengah situ tuh. Ada 3 orang tadi yang naikin. Dan bagian situ tuh banyak yang mancing. Ada sekitar 5 orang yang mancing. Jadi tadi dia nggak pakai joran sih, pakai tali pancing doang buat mancing. Biasanya kalau pakai tali pancing doang nggak pakai joran tuh dia ngincernya ikan-ikan gede. Orang yang tadi naik getek itu kemana ya? Oh, itu kelihatan tuh cahayanya tuh. Wow. Ya, posisinya dia mau ke
perahu itu yang ada lampu itu tuh, yang tengah-tengah. Nah, di bagian sana tuh ada cahaya lampu, kayaknya ada event di sana ya. Agak kelihatan tuh, ada kayak ada musik, panggung musik gitu. Coba nanti kita ke sana. Ini masih suka di sini. Nah, itu dia tuh. Kalau dari sini kelihatan tuh orang yang naik getek tadi. Nah, itu dia tuh cahaya tuh. Nah, cahaya yang kedap-kedip itu tuh, dia naik getek tadi mau ke arah perahu. Di sana kemarin itu banyak banget yang mancing tuh di bawah lampu jalan itu tuh sampai ujung. Tapi sekarang nggak ada yang mancing. Alasannya karena jalannya habis diperbaiki. Ini jadi habis dicor nih. Habis bekas semen, masih basah kayaknya. Nah, ini dia nih bentukan getek perahu kecil yang dinaikin tadi buat ngangkut styrofoam logistik ke perahu atau kapal nelayan. Dan ini juga yang dinaikin tadi sama 3 orang yang sampai ke tengah-tengah tadi di video sebelumnya. Nah, teman-teman, gue di sini punya roti. Kita coba lempar ke bawah sana, mau lihat apakah ada ikan yang makan ya. Tapi agak gelap sih ya. Mari kita coba aja dikit-dikit dulu. Udah sekitar 1 menit tapi belum ada ikan juga yang muncul buat nyaplok. Mungkin emang ikannya lagi pada di tengah-tengah kalau kayak begini nih. Itu udah gua turunin semua tadi roti-roti itu tuh. Tuh ada ikan tuh. Ada ikan. Mulai ngedekat. Ini posisinya pasti pas lagi di pinggiran dermaga, cuman di situ tuh ya ampun masih ada aja yang buang sampah ke laut. Itu styrofoam loh, jadi bekas mereka makan dibuangnya ke laut. Ini pasti ulah-ulah para kru-kru perahu kapal yang habis makan, atau enggak mungkin pengunjung yang lagi santai di pinggir dermaga begini, duduk-duduk sambil makan snack atau nasi bungkus, tapi sampahnya dibuang ke laut. Tadi ada ikan gede tapi dia kabur. Oke teman-teman, kita lanjut ke sana aja kali ya. Kita lanjut ke sana, bagian sana yang tempat reklamasi yang rame-rame itu. Kita lihat ada event apa di sana. Kita lihat kondisi di sebelah sana tadi yang rame-rame dengan musik. Ada panggung di sana, kita lewat aja ya. Karena kita udah mau arah balik juga ke rumah. Malaman.
Jadi begini nih posisinya kalau malam minggu di sini. Banyak pengaruh pinggir kaki lima kayak jualan makanan kafe-kafe. Oh, ini yang rame di sini, daerah sini ada pasar malam kayaknya. Ya, cukup ramai sih dia pasar malam dulu ini. Kita nggak mampir dulu karena udah kemalaman dan posisinya baterai juga udah mulai lowbat, jadi kita putuskan buat langsung balik aja. Menarik juga sih sebenarnya ini kalau mampir, cuman ya sayang juga kalau mampir nggak direkam kan. Lampu tetap menyala, balong lampu, balong lampu, balong lampu, balong lampu. Ya, jadi silakan Bu. Ya, ada motor pada laki-lakinya Bu, bisa dipakai jalan-jalan Bu ke pesta. Pokoknya hari ininya, pokoknya rata 25.000, 25 saja, iya. Jadi silakan Bu, ya 25 saja Bu. Pokoknya rata yang dirata. Macet banget. Iya. Bikin tersendat tuh karena banyak yang parkir di pinggir jalan. Jadi pas mobil mau lewat susah tembusnya, parkirnya nggak teratur. Next lah kapan-kapan kita coba, semoga pasar malamnya masih ada, dan kayaknya ini setiap malam minggu sih. Nanti kita coba explore pasar malam di Bombana seperti apa. Banget emang, itu ada lapangan futsal tuh. Ternyata dari arah seberang pelabuhan tempat saya duduk tadi memang sedang ada event malam mingguan di sana, teman-teman. Ada pasar malam dan juga panggung musik yang cukup ramai. Tapi sayangnya malam ini saya justru melewatkan momen crowded malam minggu di sana. Padahal sebenarnya saya sempat kepikiran untuk mampir dan melihat langsung suasananya. Namun karena Ijal juga ada urusan dan harus segera pulang, akhirnya rencana itu harus ditunda dulu ya. Selain itu ada kendala teknis juga, teman-teman. Peralatan untuk merekam aktivitas di sana itu juga nggak memungkinkan. Kamera dan handphone saya sama-sama dalam kondisi lowbat. Jadi kalau dipaksakan pun hasilnya pasti tidak maksimal. Daripada videonya setengah-setengah, akhirnya saya memutuskan untuk melihat suasana sebentar dan melanjutkan perjalanan
untuk pulang. Tapi tenang teman-teman, ceritanya tidak berhenti sampai di sini ya. Keesokan harinya saya memutuskan untuk kembali lagi ke lokasi pasar malam tersebut, kali ini dengan persiapan yang jauh lebih matang. Semua perlengkapan sudah siap dan baterai gadget pun tentunya sudah full. Saya benar-benar penasaran seperti apa sih suasana pasar malam di Kabupaten Bombana ini, mulai dari keramaiannya, hiburannya, sampai aktivitas masyarakat yang ada di sana. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat bagaimana serunya pasar malam di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, silakan tonton video selanjutnya di channel ini. Kita akan berkunjung langsung ke pasar malam dan melihat suasana lebih dekat.